Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Mary Kills People. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang pria bernama Choi Kang Yun berbicara ke kamera, mengatakan dia akan mengakhiri hidupnya dan dia puas dengan keputusannya itu. Seorang dokter bernama Woo Soo Jong memberikan Kang Yun segelas champagne yang udah dicampur dengan zat kimia. Setelah meminum champagne itu, Kang Yun segera terkapar lalu rekan Sojong yang bernama Choi Dae-yun mengkonfirmasi bahwa Kang Yun telah meninggal. Pada saat itu, istri Kang Yun pulang ke rumah. Sojong beserta Dae-yun bersiap untuk keluar dengan tergesa-gesa. Namun tiba-tiba, Kang Yun bangun kembali kemudian mulai tersedak, yang berarti Kang Yun masih hidup. Melihat keadaan ini, Sojong menghampiri Kang Yun dengan membawa bantal. Sambil sekarat, Kang Yun menyuruh Sojong menyelesaikan pekerjaannya, dan Sojong pun membekap Kang Yun dengan bantal. Dalam perjalanan pulang, Dae-yun bersikeras bahwa tadi saat memeriksa denyut nadi Kang Yun, Dae-yun yakin kalau Kang Yun udah nggak ada. Dae-yun serta Sojong jadi bertanya-tanya apakah mungkin ada yang salah dengan obat yang mereka gunakan. Obat euthanasia yang mereka gunakan adalah natrium benponarbital yang disebut Bafron. Malam itu, Dae-yun pergi ke sebuah klub dan bertemu pemasok Bafron yang bernama Kim Si-hyun. Dae-yun menuduh Si-hyun telah mengencerkan obat tersebut, dan Si-hyun pun mengakuinya. Si-hyun melakukan ini untuk memastikan Dae-yun tidak menjual obat tersebut kepada orang lain. Namun, Si-hyun kini setuju untuk memberi Dae-yun obat yang benar. Sedangkan di rumah sakit, Sojong bertemu Yena, seorang perawat muda yang juga terlibat dalam bisnis sampingan euthanasia ini. Yena bercerita tentang Jo Hyun-woo, seorang pria yang menderita tumor otak. Dia tidak memiliki keluarga dan merupakan calon klien baru mereka. Keesokan paginya, Dae-hyun menemui klien mereka berikutnya yaitu Lee Eun-yong, seorang wanita tua yang kehilangan suaminya dan kemudian didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dae-hyun dan Nyonya Lee pun mengobrol. Saat itu, Dae-hyun menyadari bahwa Nyonya Lee beserta keluarganya memiliki kenangan indah di pantai. Jadi Dae-hyun menyarankan agar Nyonya Lee menghembuskan napas terakhirnya di pantai, di mana Nyonya Lee beserta keluarganya menyimpan semua kenangan indah mereka. Kemudian Dae-hyun segera memeriksa keadaan pantai tersebut dan membicarakan hal ini kepada Sojong. Sebenarnya Sojong agak skeptis karena pantai kan pasti ramai. Namun Dae-hyun berkata kalau dirinya berhasil menemukan titik buta. Kita lalu dibawa ke hari H di mana Nyonya Lee akan diakhiri penderitaannya. Nyonya Lee berkata kalau dia sudah siap. Dia juga udah berpamitan dengan semua temannya. Seperti biasa, ritual pun dilakukan. Nyonya Lee meminum champagne dan segera kehilangan nyawanya. Setelah Nyonya Lee meninggal dunia tanpa suara, Sojong bergegas mengajak Dae-hyun pergi dari lokasi tersebut. Sedangkan di kantor polisi, seorang detektif bernama An Tae-sung sedang menghadapi Pak Baek. Pak Baek adalah anggota dewan, dan sekarang Pak Baek sangat marah karena putranya bernama Baek Hyun-sung sudah meninggal. Dari percakapan Pak Baek dan An Tae-sung, sepertinya mereka tahu tentang praktek euthanasia dan bagaimana Hyun-sung meninggal karena proses tersebut juga. Pak Baek menuntut agar Tae-sung menyelesaikan penyelidikan dalam waktu 1 bulan. Di tempat lain, Sojong serta Dae-hyun menjadwalkan pertemuan dengan klien mereka berikutnya, yaitu Hyun-woo yang Yena bahas kemarin malam. Hyun-woo lalu mendatangi keduanya dengan motor, karena Hyun-woo memang masih bekerja sebagai kurir makanan. Mereka bertiga kemudian membahas tentang layanan euthanasia ini, dan Sojong mengatakan akan meninjau rekam medis Hyun-woo sebelum mengambil keputusan akan menerima Hyun-woo sebagai klien mereka apa enggak. Di kantor polisi, An Tae-sung segera mendapatkan laporan kematian tentang Kang Yun. Ternyata, Kang Yun adalah atlet sepak bola yang sepertinya cukup terkenal. Sedangkan istri Kang Yun menemukan dokumen yang berisi kartu nama Sojong dan proposal tentang euthanasia di Swiss beserta keterangan obat Bafron. Di rumah Sojong, keponakannya bernama Jeon sedang mencari sesuatu di gudang. Pada saat yang sama, teman Jeon bernama Wumi berkunjung ke rumahnya. Wumi ingin mengundang Jeon untuk menginap di rumahnya. Jeon tidak menolak ajakan Wumi, lalu terus mencari peralatan renang yang dibutuhkannya dan Wumi pun membantunya. Namun dalam prosesnya, Wumi malahan menemukan Bafron yang disembunyikan di lantai gudang dan diam-diam mencuri 1 Bafron. Sementara itu, Sojong menghadiri acara sekolah untuk orang tua. Sojong duduk di sebelah Ibu Wumi. Ibu Wumi menyapa Sojong, menjelaskan kalau mereka adalah tetangga. Ibu Wumi lalu menceritakan tentang An Tae-sung yang juga hadir di acara tersebut. Rupanya, Putri Tae-sung adalah pesaing Jeon. Setelah acara itu, seorang guru memberitahu Sojong bahwa Jeon kedapatan memiliki kondom yang ditemukan di seragamnya. Tentu saja Sojong kaget mendengar berita tentang keponakannya begitu. Malam itu, Sojong makan malam bersama dengan 2 keponakannya, Sayon dan Jeon. Sayon menyelesaikan makan malamnya lebih dulu dan pergi ke kamarnya. Setelah Sayon pergi, Jeon menyebutkan tentang kondom tersebut. Sojong mencoba memberitahu Jeon bahwa tidak apa-apa memiliki perasaan terhadap seseorang, tapi Jeon bersikeras bahwa kondom itu bukan miliknya.
Di pemakaman Kang Yun, detektif Bu mendekati istri Kang Yun dan meminta izin untuk melakukan otopsi. Istri Kang Yun awalnya tidak tertarik, tetapi akhirnya setuju setelah detektif Bu mengancam istri Kang Yun dengan mengatakan kalau istri Kang Yun menolak otopsi, istri Kang Yun bisa dituduh terlibat dalam penipuan asuransi karena Kang Yun meninggalkan asuransi yang banyak. Ternyata, detektif Bu melakukan otopsi Kang Yun atas perintah dari Taesung. Di malam lainnya, ketika Sojong pulang ke rumah, dia mendapati kedua keponakannya ada di rumah Ibu Wumi. Secara mereka kan bertetanggaan. Ketika itu, Wumi meminta izin kepada Sojong agar membiarkan Jeon menginap di rumahnya. Sojong pun setuju. Namun di kamar, Wumi dan Jeon sepertinya memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa. Keesokan harinya, Hyunwoo bekerja sebagai kurir seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, Hyunwoo mengalami rasa sakit yang luar biasa saat mengendarai sepeda motor, lalu mengalami kecelakaan. Saat di UGD, Sojong ditugaskan menjadi dokternya. Hyunwoo masih kesakitan dan segera diberikan pengobatan. Tapi Hyunwoo mengklaim bahwa semua obat penghilangan rasa sakit tidak ada efeknya lagi bagi dirinya. Jadi setelah beberapa saat, Hyunwoo kabur dari rumah sakit dan dengan sempoyongan menyeberang sembarangan di jalan raya. Sojong yang mengetahui Hyunwoo telah kabur segera menyelamatkannya, lalu membawa Hyunwoo kembali ke rumah sakit. Hyunwoo terus mengomel karena Sojong menyelamatkannya. Dia merasa udah nggak tahan dengan kondisinya, apalagi biaya yang terus keluar untuk pengobatannya itu. Sojong akhirnya setuju untuk melakukan eutanasia kepada Hyunwoo. Mendengar keputusan Sojong, Hyunwoo pun merasa lega. Di sekolah, saat pertunjukan balet, Wumi tiba-tiba pingsan di atas panggung. Sedangkan di kantor polisi, Taesung beserta timnya memeriksa daftar tersangka yang meliputi Sojong, Daehyun, dan Yena. Kita kemudian dibawa ke kilas balik 2 tahun lalu. Di sebuah gereja, Sojong mengaku bagaimana ia memaksa salah satu pasiennya menjalani perawatan selama 2 tahun. Yang akhirnya pasien itu meninggal dalam kesakitan. Sojong meratapi betapa besar penderitaan yang dialami pasiennya karena dirinya. Sojong kemudian memberitahu pastor bahwa ia akan meninggalkan agamanya dan tidak akan memakai Maria lagi sebagai nama baptisnya. Sahabat nonton setuju nggak sama perbuatan si Mary alias Sojong? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.